Tapi pertanyaan Indra bagus sekali. Sebenarnya kan kalau Anda bilang kami berdua dokter kebetulan diberi kesempatan jadi dokter, itu kan kualifikasi akademis, kualifikasi pikiran. Tapi untuk mengerti rakyat tidak cukup dengan pikiran, tetapi dengan hati, dengan perasaan, dengan pengalaman hidup. Tidak dengan sendirinya mereka yang di Menara Gading di universitas mengerti sekelilingnya, dan sebaliknya tidak dengan sendirinya orang yang memang tumbuh dari bawah juga mengerti sekelilingnya. Ini masalah hati, bagaimana kita meresapi kehidupan ini. Karena itu buat saya sebenarnya yang penting apakah masyarakat yang malam ini melihat televisi akan kemudian berhari-hari, berminggu-minggu sampai pemilihan presiden pada saat nyoblos, setelah melihat dia mikirkan kira-kira mana di antara tawaran yang ada yang saya pilih karena saya percaya dia kompeten, dia mampu memimpin, dia tegas, dia bisa punya konsep yang bisa membawa kita semua ke sebuah negeri yang lebih baik. Itu yang paling penting. Soal gelarnya, bintangnya, latar belakangnya, bahkan umurnya ada benar, itu soal yang berikutnya. Soal pertama adalah do you trust? Apakah Anda mengerti? Apakah Anda memahami? Apakah Anda percaya pada orang ini? Itu yang paling penting. Tapi itu kan masih 8 bulan, masih 10 bulan. Kemudian soal kabinet, saya kira harus kabinet yang profesional, harus kabinet yang mampu dalam bidangnya masing-masing, tanpa memandang partai, tanpa memandang latar belakang. Ini yang harus kita coba, ini yang saya nggak setuju sekarang. Kenapa hak prerogatif presiden harus terlalu banyak dikaitkan dengan kompromi politik dan kombinasi politik. Tunjuk aja yang memang mampu dan ahlinya, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Karena itu Mahendra, Yusril Iza Mahendra layak menjadi Mensesnek. Oke. Mas Andi, silakan. Kan menurut saya, kan boleh dong menurut saya. Betul kan, Dek? Betul kan, Dek? Iya, tentu dong. Oke. Sekarang terkait dengan itu, kalau kemudian Anda terpilih dari partai yang kecil, asumsikan dari partai yang kecil dengan dukungan yang tidak terlalu besar secara politik di DPR, komposisi kabinet Anda akan melupakan komposisi di DPR atau Anda akan memperhitungkan faktor itu. Ini realita politiknya. Bukan hanya bicara ya seharusnya begitu, presidensial pure, tapi realita politiknya menunjukkan DPR punya power. Bagaimana merespon itu? Silakan. Kalau saya melihat bahwa apa yang kita ketahui selama ini tentang the government party, the opposition party, itu tidak seluruhnya dapat menjelaskan fenomena politik yang ada di tanah air kita ini. Coba aja lihat sekarang, berapa banyak partai yang punya menteri di kabinet, tapi di DPR perilakunya oposisi. Ada partai yang tidak punya wakil di kabinet, tapi selalu mendukung pemerintah. Jadi menurut perhitungan saya, memang sistem yang kita bangun itu lemah. Karena presiden dipilih langsung, DPR juga dipilih langsung. Jadi tidak bisa terjadi bahwa presiden mendapat dukungan minoritas di DPR. Tetapi presiden yang cerdas, dia akan mampu berdiplomasi dan mampu berargumentasi menghadapi DPR. Dan saya pikir semua mereka adalah politisi dan negarawan. Dan kalau apa yang disampaikan oleh presiden memang rasional, argumentatif, dapat diterima, dapat diyakinkan, saya pikir minoritas atau mayoritas itu tidak menjadi terlalu penting lagi. Yang kedua adalah, kalau saya menyusun kabinet, itu saya pertimbangkan semuanya. Etnik dipertimbangkan, agama dipertimbangkan, penyebaran wilayah dipertimbangkan, kekuatan-kekuatan politik juga dipertimbangkan. Jadi semua itu harus wise, karena tidak semata-mata kepintaran seseorang dalam kabinet, tetapi juga acceptable oleh masyarakat dan perasaan tentram. Orang Minangkabau barangkali akan merasa senang kalau ada satu menteri dari orang Minangkabau, walaupun dia nggak ada urusannya sama orangnya, tapi memberikan rasa tentram dan rasa bangga juga kepada mereka. Dan ini ada artinya bagi mendukung kesatuan dan persatuan bangsa. Baik.